Halo semuanya, welcome to Teens Online Service. Gimana kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Selamat datang buat kalian yang baru atau udah tuning in di Teens Online Service. Welcome, jangan canggung dengan cara kita memuji Tuhan, bernyanyi, bertepuk tangan, atau mendengar bahasa yang asing bagi kalian. Karena kami percaya bahwa lagu dapat membangkitkan iman dan itu adalah ekspresi kita mengasihi Tuhan yang luar biasa. Nah, sekarang saya akan menyampaikan beberapa informasi untuk kalian. Yang pertama, Teens Online Service bisa kalian akses di setiap minggunya mulai jam 7 pagi di YouTube Alpha Omega Church. Jadi, sekali lagi, Teens Online Service bisa kalian akses di setiap minggunya mulai jam 7 pagi di YouTube Alpha Omega Church. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan bagikan link ke teman-teman kalian supaya kita semua bisa diberkati bersama-sama. Dan yang kedua, buat teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan, kalian bisa memberikan persembahan melalui transfer ke rekening yang di bawah ini. Dan yang ketiga, Komsel masih tetap berjalan sesuai dengan jam-jam yang sudah ditentukan di Komsel kalian masing-masing, via online ataupun offline. Jadi jangan lupa untuk ajak kawan-kawan untuk join dalam Komsel online maupun offline. Oke, itu aja informasi yang bisa aku sampaikan. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke acara berikutnya. Stay safe, stay healthy, and God bless you. Halo teman-teman semua, senang sekali kita bisa berjumpa kembali pada Youth Online Service. Yes, pada hari ini kita mau ngelanjutin sedikit dari yang minggu lalu yang sudah dibawakan dari Celita, yaitu tentang perumpamaan anak yang terhilang. Yes, minggu yang lalu Celita udah ngebahas dengan judul Baik atau Bandel. Nah, kali ini aku mau ajak teman-teman yang nonton untuk bandel aja yuk. Eits. Tapi jangan salah paham dulu teman-teman. Bandel yang kali ini yang mau dibahas ini bukan bandel yang pada umumnya. Jadi kali ini aku mau ajak teman-teman untuk bandel yang lain daripada yang lain. Tapi sebelum aku ajak teman-teman untuk bandel, aku mau bahas beberapa hal terlebih dulu nih. Yang pertama, karena kita mau bahas tentang bandel, teman-teman tahu gak sih bandel itu artinya apa? Ya, mungkin bandel itu identik dengan anak bandel ya. Identik dengan anak yang nakal, atau nggak tahu aturan, suka melawan orang tua, melakukan hal-hal yang nggak baik, melakukan apapun semaunya, terserah. Mungkin orang bilang tuh carpe diem. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata bandel itu adalah melawan kata atau nasihat orang. Arti lainnya dari bandel adalah tidak mau menurut atau mendengar kata orang. Nah, sedangkan sinonim kata bandel itu adalah nakal, pembuat onar, pembantah, pembangkang, badung, dan lain sebagainya. Nah, kalau yang kita lihat dari sini, bandel itu identik dengan hal-hal yang kurang baik. Padahal nggak selamanya menjadi bandel itu nggak baik. Nah, ada sebuah cerita tentang seorang anak yang bertalenta dan hobi banget bermain basket. Sampai dia tuh bermimpi untuk menjadi seorang pemain basket profesional. Simple, anak ini berkeinginan untuk bermain basket saja. Setiap hari main basket, berlatih basket, bahkan berkeinginan besar untuk masuk ke akademi basket. Supaya apa? Supaya dia bisa melatih skill basketnya menjadi lebih jago lagi, seperti itu. Nah, namun yang kebiasaan yang bagus itu sebenarnya itu menjadi buruk karena anak ini nggak mau belajar. Anak ini nggak suka juga ketika diberitahu oleh orang tuanya bahwa sekolah itu lebih penting daripada basket. Nah, tetapi anak ini tetap ngeyel dan nggak mau belajar. Padahal kalau kita lihat di sini, orang tua itu mengatakan hal yang benar, bahwa sekolah dan edukasi itu merupakan hal yang penting dan utama dalam masa pertumbuhan anak. Dan orang tua pun juga nggak mau dong sampai nantinya anaknya itu menyesal ketika di hari tua nanti mereka nggak sekolah di masa kecilnya. Nah, hal ini pun juga sama seperti Bapak kita yang di sorga yang memiliki rencana dalam hidupnya kita. Terlebih besar dari apa yang kita inginkan. Bapak tahu mana yang baik dan tidak baik dalam hidup kita. Tetapi, kita ini seringkali bandel dan ngeyel untuk tidak mendengarkannya. Sama seperti perumpamaan tentang anak yang terhilang yang udah dibahas di minggu lalu, begitu pula dengan kita. Nah, teman-teman, percaya nggak percaya, tanpa kita sadari, setiap hal yang terjadi ataupun hal-hal yang kita lakukan dengan kita sadar, itu dapat merubah kita menjadi anak yang terhilang. Nah, apa aja sih hal-hal yang bisa membuat kita menjadi anak yang terhilang tersebut? Yang pertama ada negative thinking, atau mungkin kita biasa kenal dengan netting. Wah, sounds familiar ya pastinya. Kamu kok jadi orang netting melulu sih? Duh,
dikit-dikit netting. Capek toh dengernya. Kata yang sering keluar dan sering kita dengar diucapkan oleh banyak orang. Negative thinking itu artinya berpikir negatif. Nah, perlu kita sadari juga bahwa pikiran kita bergerak begitu cepat dalam meresponi suatu hal yang terjadi. Bisa negatif, bisa positif. Tergantung dari kebiasaan kita dalam meresponi suatu hal. Melihat dari sisi negatif atau positifnya. Kalau teman-teman memiliki kebiasaan netting, ini nggak baik loh. Kenapa nggak baik? Yang pertama, dengan netting, gara-gara kita netting terus-terusan, kita tuh nggak berani keluar dari zona nyaman. Membuat kamu nggak berani melakukan suatu hal di luar kebiasaanmu. Padahal kamu belum coba. Bisa aja yang kamu lewatkan itu adalah peluang terbaik yang pernah kamu dapatkan. Nah, ibarat kata kalau kita lagi main games, itu kita pilih genrenya tuh adventure atau petualangan. Asik loh guys, cobain deh. Nah, terus yang kedua, kalau kita kebanyakan netting, kita tuh jadi tidak termotivasi. Atau bisa dibilang malah menjadi iri. Kenapa? Seseorang yang dipenuhi dengan netting, itu akan melihat kesuksesan seseorang dari sisi negatif. Padahal, kalau kita bisa melihat dari sisi positifnya dan ambil pelajaran dari orang tersebut, kita juga bisa dapat hal yang lebih baik. Dan yang terakhir, kalau kita kebanyakan netting, yang pasti kita nggak akan bahagia. Suatu hal yang negatif akan selalu menjadi beban pikirannya kita. Dan lebih parah lagi, itu bisa membuat kita tuh depresi, gampang panik, terus sedih melulu, murung aja setiap hari, galau terus gitu. Padahal dia nggak punya pacar, tapi galau. Nah, suatu hal yang kalau kita diamin terus-terusan, netting terus-terusan, itu nggak baik, dan kita bakal terus-terusan juga netting. Nah, itu kita harus rubah. Yang pertama, hal-hal yang dapat merubah kita menjadi anak yang terhilang adalah netting atau negative thinking. Yang kedua adalah rasa malas. Percaya nggak guys? Malas itu banyak banget loh manfaatnya. Loh, kok manfaat? Iya, manfaat. Setelah dilakukan penelitian dari beberapa sumber yang ada, dengan jadi pemalas itu terdapat 3 manfaat utama. Yang pertama, Anda akan memiliki banyak sekali waktu luang. Yang kedua, waktu istirahat yang sangat cukup. Dan waktu untuk mengenali dan merenungkan diri Anda lebih lagi dan lebih lagi. Nah, kalau yang kita lihat dari ketiga manfaat utama tersebut, dapat kita lihat dengan menjadi pemalas, kita tuh memiliki waktu yang begitu banyak. Manfaat dari rasa malas sangat terlihat pada banyaknya waktu yang tersedia, yang terbuang tanpa melakukan apa-apa. Menyedihkan bukan? Di dalam Amsal 12 ayat yang ke-27 pun dibahas, orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Itu dia, rasa malas. Dan yang ketiga, hal-hal yang dapat mengarahkan kita menjadi anak yang terhilang, itu adalah mengikuti si jahat. Si jahat atau yang kita kenal dengan si iblis, itu tidak akan tinggal diam apabila kita, anak Tuhan, hidup bahagia dan baik-baik saja. Ya, si jahat akan melakukan apapun dengan segala jenis cara yang terlihat asik, menyenangkan, atau mungkin ya happy gitu, cheerful buat kita untuk menjauhkan kita dari hal-hal baik atau dari hal-hal yang sudah disiapkan oleh Tuhan untuk kita. Segala tipu daya si jahat itu begitu menarik dan sangat menjerumuskan. Bahkan di dalam Alkitab pun dikatakan di dalam Kejadian 3 ayat 1a, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Iblis licik digambarkan dengan ular. Si jahat begitu memahami kemauan kita manusia yang seringkali mudah untuk dimanipulasi oleh si jahat. Terutama ketika kita akan belajar. Si jahat seringkali datang dalam wujud drakor atau drama Korea ya. Ayo teman-teman di sini siapa ayo yang suka nonton drakor? Aku tulis nih di kolom komentar. Saya suka nonton drakor. Terus berikutnya, lawan tangguh dalam Mobile Legends atau PUBG. Wah, siapa yang nggak seneng tuh? Atau mungkin pas lagi mau belajar tiba-tiba ada film kesayangannya kita atau film kesukaan kita di channel TV yang kita suka. Nah, itu. Mungkin sekali-sekali kalau kita ikuti, itu nggak masalah guys. Tapi, kalau kita terus-terusan mengikuti hal tersebut, itu jadinya akan berbahaya. Kenapa? Kita bisa keterusan dan akhirnya kita jadi lupa waktu. Dan kita lebih banyak waktu bermain daripada belajar. Lebih banyak mengikuti hal-hal yang mungkin itu tuh hanya keinginannya kita, tetapi bukan apa yang kita butuhkan. Beberapa hal yang sudah disebutkan sebelumnya tadi, itu hanya mewakili sebagian besar dan yang utama saja dari yang seringkali terjadi. Namun sebenarnya ada lebih banyak lagi hal-hal yang dapat menjadikan kita terhilang atau tersesat apabila kita tidak segera menyadarinya.
Untuk itu di sini, nah saya mau ajak teman-teman untuk menjadi bandel. Bandel apa? Yang pertama bandel dari negative thinking. Yuk kita bandel lawan netting. Bener-bener banyak banget guys negatifnya. Netting aja terus. Cara melawan netting adalah dengan posting positive thinking. Yah, gampang banget bro kalau ngomong lawannya netting, ya pasti posting positive thinking. Orang juga tahu kali kalau gitu doang. Nah, cuma gimana caranya buat kita supaya bisa positive thinking? Yang pertama, lihat sisi baiknya. Lalu biasakan bersyukur. Bicarakan atau ucapkan hal-hal positif pada diri sendiri. Perbanyak tersenyum, tapi jangan senyum sendiri ya. Terus bergaul dengan orang-orang yang membangun atau membawa dampak positif. Dari hal-hal tersebut, yakin deh, pasti pelan-pelan kita akan bisa merubah kebiasaan negative thinking kita menjadi positive thinking. Yuk, bandel yuk, dilawan negative thinkingnya. Nah, lalu yang kedua, bandel melawan rasa malas. Untuk itu, ayo kita sama-sama bandel untuk melawan rasa malas kita dengan melakukan hal-hal yang lebih berguna. Contohnya, belajar terlebih dari sekedar mendapat nilai yang baik, belajar juga menambahkan wawasan dan pengetahuan bagi kita. Lalu melakukan hobi. Misalnya, mungkin juga teman-teman suka olahraga, mungkin basket, futsal, badminton, atau mungkin yang sekarang lagi booming ya, training atau homeworking gitu ya. Terus juga mungkin bisa main musik, baca buku, masak, dan lain sebagainya. Lakukan hobi teman-teman. Terus yang ketiga, itu bisa kita lakukan dengan bersosialisasi. Nah, mungkin untuk saat ini yang sedang tren adalah physical distancing ya. Tapi physical distancing itu bukan berarti kita harus social distancing. Kenapa? Karena kita tetap bisa bersosialisasi dengan teman-teman kita atau orang di luar yang kita kenal itu melalui media-media yang mungkin teman-teman sudah banyak ketahui. Contohnya Instagram, ya mungkin TikTok atau YouTube, atau mungkin juga bisa dari WhatsApp atau Line. Banyak deh teman-teman media yang teman-teman bisa gunakan. Dan aku yakin teman-teman pasti lebih banyak tahu daripada aku sendiri. Dengan bersosialisasi, kita tuh menambahkan teman dan juga relasi yang tentunya akan sangat berguna bagi kita ke depannya. Yuk, bandel yuk melawan rasa malasnya. Yang ketiga, bandel dari keinginan si jahat. Si jahat begitu licik dengan menawarkan hal-hal yang menyenangkan untuk kita ikuti, padahal itu menjauhkan kita dari hal-hal yang baik yang sudah Tuhan siapkan bagi kita. Nah, untuk itu, kita harus melakukan beberapa hal untuk melawan si jahat tadi. Yang pertama, lebih cermat dalam memilih keinginan atau kebutuhan. Keinginan memang menyenangkan, yes, aku tahu. Tapi kebutuhan itu lebih daripada apa yang kita pikirkan. Jadi kebutuhan itu adalah hal-hal yang dapat membangun diri kita. So, kenali baik-baik apakah itu kebutuhan teman-teman atau hanya keinginan teman-teman. Lalu, yang kedua, kenali dengan baik diri kita. Kita yang menentukan akan jadi orang seperti apa kita di masa depan. Tanamkan hal-hal yang positif dan ketahuilah tujuan hidupnya kita. Dengan begitu, aku yakin apa yang sudah kita siapkan, apapun yang sudah kita rencanakan, hal itu juga akan sejalan dengan apa yang Tuhan inginkan. Lalu, lebih peka, apa ini merupakan kehendaknya Tuhan. Tuhan pasti menginginkan yang terbaik untuk kita, anak-anaknya. Tuhan gak akan memberikan cobaan melampaui kemampuannya kita. So, kalau misalnya yang datang itu mengarahkan kita terhadap hal-hal yang buruk atau yang jahat, pastinya itu bukan datang dari Tuhan, melainkan dari si jahat. Dan yang terakhir adalah dekatkan diri kepada Bapa. Konsisten dan rajin berdoa, juga baca firman Tuhan. Seringlah berkomunikasi dengan Bapa, dengan demikian kita akan lebih tahan terhadap cobaan maupun godaan yang diberikan si jahat. Dengan begitu, kita juga akan tahu, semakin kita dekat kepada Bapa, semakin kita mengerti apa yang Bapa rencanakan bagi kita. Sama seperti kita dengan orang tua kita yang dekat begitu. Ketika orang tua kita mengatakan sesuatu hal yang tidak baik untuk kita, maka kita dapat peka dan kita dapat tahu bahwa, oh, ternyata itu bukan yang diinginkan oleh orang tua kita, dan yang pasti itu adalah buruk buat kita. So, jangan lakukan. Jadi untuk itu, yuk, bandel yuk, lawan si jahat. Sampai pada penghujung sesi pada hari ini, hal-hal yang dapat membawa kita menjadi anak terhilang itu apa aja tadi? Yang pertama, negative thinking. Lalu rasa malas. Lalu mengikuti keinginan si jahat. Nah, untuk itu, yuk, bandel yuk, lawan negative thinkingnya.
lawan rasa malasnya, dan lawan keinginan si jahat. Sebelum kita menutup sesi pada hari ini, aku mau ngajak teman-teman kita sama-sama merenungkan satu hal. Setiap persoalan yang terjadi dalam hidup kita, itu membuat kita sadar bahwa kita perlu Tuhan. Menyadari bahwa selama ini kita sudah menjauh darinya, maka kita harus kembali kepadanya. Kembali mencari hadiratnya, datang kepadanya, kembali bersekutu bersama saudara seiman. Sebagaimanapun, apapun hal yang kita lakukan untuk meninggalkan Bapa, ketika sekali Bapa menentukan bahwa kita adalah anak Bapa, maka kita tetap anak Bapa. Kemanapun kita berlari, kemanapun kita bersembunyi, hal-hal buruk apapun yang pernah kita lakukan, sebagaimanapun kita menyangkal bahwa kita bukan anak Tuhan, Tuhan akan mendapati kita, dan kita pasti akan kembali lagi kepada Tuhan Bapa. Semua ini terjadi karena kita sudah ditetapkan sebagai anak Bapa. Maka dari itu kita mau tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau sudah memberkati kami ya Tuhan pada hari ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Sebentar kami akan kembali melanjutkan aktivitas kami ya Tuhan. Kau boleh berkati ya Tuhan apa yang sudah kami dengar pada hari ini. Sekiranya boleh kami terapkan dan boleh menjadi merema dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. See you guys.